Disclaimer dulu ya guys, karena konten ini berisi full spoiler. Disarankan untuk menonton videonya terlebih dulu. Dan karena video ini berisi material kekerasan seperti pemukulan dan gambar darah, kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi isi video konten kami kali ini. Halo guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Semoga kalian yang mampir di channel ini bisa sama-sama bisa mewujudkan cita-citanya dan senantiasa diselimuti keberkahan dan kesehatan. Di konten kali ini Mimin akan membedah film Jepang yang bertema gadis Jepang yang diadaptasi dari anime, yang membuat Mimin heran kenapa film sebagus dan sekeren ini kurang populer. Kalau nggak percaya tonton videonya sampai habis, oke? Yang membuat Mimin tertantang untuk membedah film sekeren ini dengan sebaik mungkin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bedah lengkap feel dan review filmnya yang berjudul Black Butler yang diangkat dari anime Kuroshitsuji. Tapi sebelumnya Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena kami ingin tetap berkembang dalam channel kami yang baru lahir ini dan ingin memberikan yang terbaik. Sekalian Mimin pengen nyapa orang baik yang udah komen dan dukung channel ini seperti Acus Putra Kurnia, Shanman Enter, Wahyu K7, Aka Yusuf Abdullah, Ajang-Ajang, Leoban, Siti Nur Aida, Miki Permadi, Oret Boy, Jafar Rashid dari Penang Malaysia, Ignatius Kristianto, dan banyak lagi yang gak bisa Mimin sebutin satu persatu. Dan langsung saja kita bedah film yang berjudul Black Butler-nya. Oke? Gaskan! Cerita berawal ketika di masa depan, dunia telah terbagi menjadi dua bagian karena kekacauan dan keserakahan manusia, di mana sebelah barat telah berhasil dikuasai oleh seorang ratu yang kejam. Tapi sebelah timur masih menentang kekuasaan sang ratu. Hingga sang ratu menyebarkan para bangsawannya ke berbagai belahan dunia sebagai pengintai untuk bisa menguasai seluruh dunia. Dan para bangsawan itu dikenal sebagai The Queen's Watchdog. Hingga suatu hari, terjadi satu peristiwa kematian aneh di tengah kota, di mana seorang kepala bangsawan watchdog atau anjing penjaga ratu tewas mencurigakan dan langsung menjadi mumi. Hingga sang ratu memerintahkan keluarga bangsawan dari klan Genpo untuk menyelidiki kasus pembunuhan mumi yang mencurigakan itu. Lalu scene berpindah pada sebuah gudang, di mana banyak gadis yang ditangkap dan akan diselundupkan oleh suatu kelompok penjahat misterius. Dan seorang di antara gadis itu bernama Shiori, yang sedang menyamar sebagai korban. Tapi ketahuan karena memiliki foto dan data pimpinan penjahat misterius itu. Yang membuat pemimpin itu curiga jika Shiori bukanlah orang biasa, karena ingin menyelidiki kemana gadis-gadis itu akan dibawa. Hingga beberapa saat kemudian, dari kegelapan seseorang berpakaian serba hitam datang. Lalu pria bermata merah itu mengaku sebagai pelayan klan Genpo dan mengenalkan dirinya yang bernama Sebastian Michaelis, dan maksud kedatangannya untuk menjemput tuannya yang bernama Shiori Genpo yang mereka sekap itu. Tapi saat Sebastian tidak digubris, Sebastian malah mengeluarkan sebilah pisau mentega tumpul dari dalam bajunya, yang tentu saja membuat para penjahat tertawa. Tapi ketika Shiori memerintahkan untuk melenyapkan para penjahat itu, mereka pun tewas satu persatu karena mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan dan kemampuan Sebastian, yang faktanya bukanlah manusia biasa, melainkan seorang iblis. Hingga akhirnya para penjahat pun tewas dan hanya menyisakan pemimpin mereka saja.
Hingga ketika pemimpin penjahat itu tinggal sendirian dan bertanya siapa Sebastian, Sebastian pun menjawab jika dia adalah iblis yang terikat kontrak dengan Shiori dan akan memakan jiwa Shiori sebagai gantinya ketika Shiori telah berhasil membalaskan dendamnya. Mendengar itu, penjahat itu pun segera mengancam dan menjadikan Shiori sandra, yang membuat Sebastian pun menyerah, dan tiba-tiba penjahat itu pun menembak kepala Sebastian hingga terkapar dan membuka penutup mata Shiori yang memperlihatkan warna mata yang berbeda, sebagai tanda kontraknya dengan Sebastian. Tapi Shiori justru terus memanggil Sebastian yang menurutnya sedang pura-pura mati. Tanpa menghiraukan perkataan si penjahat, hingga sesaat kemudian, Sebastian pun kembali bangkit, dan luka tembak di kepalanya pun hilang, dan ia memuntahkan pelurunya. Yang membuat si penjahat sangat ketakutan dan terus menembaki Sebastian. Tapi itu sia-sia saja, karena sebagai iblis pelayan Sebastian tidak dapat dibunuh menggunakan senjata biasa. Sebelum dendam Shiori tercapai sesuai kontrak mereka, yang membuat Sebastian harus menuruti apapun perintah Shiori. Tapi Sebastian malah meminta maaf karena telah mengotori baju pemberian Shiori yang berharga, yang membuat Shiori marah karena Sebastian terlalu mengulur waktu dan membuat tangannya sakit karena terikat. Tapi Sebastian menegaskan jika dia belum menerima perintah yang membuatnya bermain-main sambil menunggu perintah itu. Hingga ketika Shiori memberikan perintah untuk menyelamatkannya, penjahat itu menembakkan pistolnya pada Shiori. Tapi ternyata Sebastian telah menangkap tangan penjahat itu dan langsung mematahkan tangannya untuk diinterogasi. Tapi penjahat itu tetap diam dan tidak mau mengatakan apapun tentang rencana mereka sebenarnya dan mengatakan jika mereka akan bergabung kembali di neraka, hingga akhirnya Sebastian pun menembak penjahat itu dan langsung pergi dari sana untuk menunda penyelidikannya sementara. Hingga besok paginya, Shiori harus terbangun dan harus bergegas melanjutkan penyamarannya lagi sebagai seorang pria, dan menjadi pria bernama Kiyoharu Genpu, karena hanya keturunan pria yang bisa menjadi kepala keluarga Phantom Hive dari setiap bangsawan kerajaan. Dan Shiori juga memiliki seorang pelayan rumah bernama Rin, dan Rin berbeda dengan Sebastian yang mahir dalam hal apapun, di mana Rin adalah pelayan yang nyaris tidak bisa melakukan pekerjaan rumah dan sejenisnya, penakut, dan sangat ceroboh. Tapi telah menjadi pelayan keturunan ke-9 dari setiap kepala keluarga Genpu, dan walaupun baru berusia 17 tahun, Kiyoharu Genpu sudah menjadi pemimpin Phantom Corporation, bangsawan yang memproduksi mainan kerajaan, dan karena telah melakukan kontrak dengan iblis, membuat Kiyoharu harus menutup sebelah matanya, yang menjadikan penampilannya sedikit berbeda dari bangsawan lainnya. Lalu setelah beberapa waktu, mereka didatangi seorang sekretaris ratu yang bernama Satobi Charles, dan mendatangi Shiori atas perintah ratu untuk segera menyelesaikan kasus kutukan itu, di mana Sato sedikit menuduh klan Genpu juga terlibat dalam kasus itu, yang seakan ingin memperluas daerahnya. Dan menyuruh Shiori segera menyelesaikan kasus itu, karena korbannya terus bertambah, di mana korbannya yang ke-8 merupakan duta besar Queen Watchdog bernama Anthony Campbell, yang kematiannya menjadi trending di media di seluruh dunia, dan semua media menyebutnya kutukan iblis untuk para bangsawan ratu. Yang membuat Sato mengancam untuk segera menyelesaikannya, karena mereka takut jika kejadian ini malah akan mengurangi kekuasaan mereka di seluruh dunia. Hingga setelahnya Shiori langsung berambisi untuk segera menyelesaikan tugas itu, dan mulai menyelidiki kasus kutukan dari awal lagi dari data yang telah mereka kumpulkan. Tapi Sebastian mengungkapkan jika penculikan gadis malam itu pasti ada hubungannya, dan memberi petunjuk jika untuk menjaga cita rasa dan nutrisi sebuah bahan makanan harus berawal dari bahan yang segar seperti sebuah minuman jus buah. Lalu Shiori memerintahkan Sebastian untuk mencari informasi kasus ini dari data yang telah polisi kumpulkan.
Sementara itu, dari pihak kepolisian dan Departemen Keamanan Negara di Timur, terlihat seorang pimpinan di sana sedang menyiapkan laporan tentang kasus itu. Dan didatangi seorang bawahannya yang anti kerajaan dari Barat, memberikan laporan dari tempat penculikan gadis tadi malam. Di mana dari kesaksian para korban, mereka diselamatkan seorang pria memakai jas serba hitam dan mengalahkan 12 penjahat di sana seorang diri, dan mereka menemukan sebuah kancing berlambang Queen of Watchdog milik Sebastian, yang membuat mereka mencurigai keluarga Genpu sebagai otak dari kejadian itu. Yang membuat bawahan kepolisian itu berkata, jika bangsawan kerajaan itu harus segera disingkirkan dari negara mereka, tapi si pimpinan itu malah berpesan, jika mereka ingin mengusir peliharaan seseorang, mereka harus memastikan jika majikan peliharaan itu mengetahuinya agar tidak memicu peperangan. Lalu detektif polisi tadi pun mendapatkan laporan tentang asal-usul keluarga Genpu, di mana setelah kematian kedua orang tua Shiori karena sebuah insiden, Shiori sebagai keturunan terakhir malah menghilang. Tapi 6 bulan setelah insiden itu terjadi, seorang anak bernama Kiyoharu datang untuk mengambil alih bisnis keluarga itu, dengan didampingi oleh lelaki berpakaian hitam bernama Sebastian. Yang tentu saja ketika dites DNA Kiyoharu sangat cocok dengan keluarga Genpu, karena sebenarnya dia adalah Shiori yang menghilang, dan Shiori menyamar sebagai saudara jauh keluarga Genpu, dan yang menjadi wali Kiyoharu satu-satunya adalah kakak perempuan ibunya, yang bernama Hanaye Wakatsuki. Di mana di sana terlihat jika Bibi Hanaye sangat perhatian pada Shiori, dan selalu membantunya untuk mengurus perusahaan milik keluarga Genpu dengan sangat baik. Lalu di hari berikutnya ketika Sato kembali untuk meminta laporan kasus kutukan itu, Shiori pun memberikan data yang telah Sebastian curi dari kantor polisi, hingga Sato pun pergi dengan kesal. Karena selain dia selalu kalah main catur juga karena Shiori mendapatkan laporan yang sangat baik. Hingga Sato pun langsung pergi dan menyuruh Shiori menyelesaikan kasus itu dengan mendapatkan laporan untuk korban yang ke-8, yaitu Anthony Campbell. Dan malamnya, Shiori dan Sebastian pun melanjutkan penyelidikan mereka dengan menyuap pengiriman jasad Anthony Campbell untuk waktu 5 menit saja, hingga Shiori pun menemukan serpihan cerutu dari sela-sela gigi Anthony dan bercak minuman beralkohol pada sapu tangan Anthony. Dan setelahnya, Shiori pun memanfaatkan kemampuan Sebastian yang seorang iblis untuk menganalisanya, hingga Sebastian pun menjelaskan, jika Anthony tidak memotong cerutu yang sangat bermerek itu menggunakan alat, tapi menggunakan giginya, dan bekas wine di sapu tangan Anthony adalah merek wine yang sangat langka dan berharga dan sangat eksklusif. Hingga Shiori pun langsung memerintahkan Sebastian untuk menyelidiki sumber semua barang langka itu berasal. Singkat cerita, Sebastian pun melaporkan hasil pengintaiannya. Tentang jalur distribusi wine dan cerutu itu, Sebastian berhasil melacak lokasinya yang berada di sebuah klub malam untuk para eksklusif. Ditambah lagi hanya beberapa member bangsawan pada list undangan yang bisa masuk ke basement. Hingga ketika melihat daftar dari semua orang yang bisa masuk ke sana, keluarga Genpu pun masuk dalam daftar itu. Yang memaksa Shiori harus meminta bantuan bibinya Hanaye, dengan alasan untuk bersenang-senang ala seorang bangsawan Queen Watchdog di sana. Tapi Shiori sangat trauma dengan acara kesenangan para bangsawan seperti itu. Karena pesta bangsawan seperti itulah Shiori kehilangan kedua orang tuanya. Bahkan setelah insiden itu, Shiori lupa caranya tersenyum bahagia dan bersenang-senang. Hingga Sebastian pun memaksa Shiori untuk belajar tersenyum dan bersenang-senang demi misi ini. Hingga besoknya Shiori pun memanggil bibinya Hanaye. Walaupun Hanaye sempat keheranan pada Shiori yang tiba-tiba ingin masuk ke tempat seperti itu. Tapi Hanaye tetap mendukung Shiori sebagai bangsawan kesepian dan mencari pasangan sesama bangsawan, dan akan memaksa relasinya untuk mendapatkan undangannya.
Beberapa saat kemudian, tiba-tiba penyakit Hanae kambuh dan merasa sesak nafas, dan pelayan pribadinya langsung memberikannya obat. Tapi setelahnya Rin yang ceroboh, tidak sengaja menyenggol tangan Hanae yang membuat obatnya terlempar. Beruntung Sebastian dengan sigap menangkap Rin, sekaligus memasukkan obat kembali ke dalam botolnya dengan sekejap. Dan menyerahkan obat itu langsung pada pengawal pribadi Hanae yang terlihat kesal karena kejadian itu. Tapi Shiori pura-pura bersifat angkuh dengan memarahi Sebastian yang bergerak tanpa aturan. Ketika Hanae memuji Sebastian di depan pengawal pribadinya, karena bagaimanapun Shiori adalah satu-satunya raja bagi Sebastian. Dan setelah mendapatkan kartu undangan itu, Shiori pun langsung menyusup ke dalam klub. Tapi karena syarat masuk harus membawa pasangan, maka Shiori pun membawa Rin sebagai pasangan dari Shiori atau Kiyoharu. Tapi ketika Shiori melihat lambang undangan itu, Shiori sedikit trauma dan mengingat saat Shiori kehilangan orang tuanya. Sehingga Hanae pun memperingatkan Shiori untuk hati-hati pada keluarga dari pemilik klub itu, yang merupakan pemilik pabrik obat Epsilon Farmasi. Dan Shiori pun langsung memerintahkan Sebastian untuk menyelidiki keluarga Epsilon itu, sementara Shiori masuk ke sana. Begitu juga Sebastian yang menitipkan keselamatan Shiori pada Rin ketika di dalam klub itu. Lalu ketika Rin sangat canggung dan takjub dengan para bangsawan penting di sana, Shiori pun menjelaskan jika klub ini dijadikan ajang untuk memperkuat pengaruh para bangsawan untuk lebih menguasai dunia. Bahkan Shiori melihat bangsawan yang bernama Shinozaki yang merupakan pedagang senjata yang dijuluki Raja Jalur Kegelapan Dunia. Hingga beberapa saat kemudian Kujo Shinpei sang pemilik klub secara khusus menyambut para anggota yang datang. Dan langsung pergi meninggalkan ruang pesta, yang membuat Shiori langsung mengejarnya secara diam-diam. Tapi ketika Shiori mengikutinya dan memarahi Rin yang tidak mau meninggalkan Shiori untuk melindunginya, ternyata Kujo menyadari kehadiran Shiori. Dan berpura-pura menyambutnya, karena Kujo sangat mengenali setiap keluarga Genpu, terutama Kiyoharu yang terkenal berwibawa dan terkenal angkuh. Dan tiba-tiba Kujo menangkap Shiori dan Rin. Sedangkan di tempat lain, Sebastian berhasil menyusup masuk ke dalam lab Epsilon. Di sana dia menemukan beberapa jenis obat yang telah diproduksi, hingga Sebastian pun satu persatu meminum obat itu untuk mengetes fungsi obat itu. Ketika Sebastian memasuki sebuah ruangan, Sebastian menemukan tubuh para gadis yang masing-masing tubuh mereka dihisap dan dijadikan eksperimen obat. Hingga Sebastian memeriksa tempat itu dengan hati-hati, yang ternyata Sebastian pun mendeteksi jika ruangan itu telah dipasangi bom, yang akhirnya meledakkan gedung itu beserta seluruh isinya. Sedangkan di sisi lain ketika Shiori tersadar, dia mendengar Kujo yang sedang ngobrol bersama seseorang. Rencana Kujo mengundang para eksekutif klub untuk menjadikan mereka sebagai eksperimen obat baru buatannya. Obat itu diberi nama nekrosis, di mana ketika obat itu pecah dan cairannya keluar, obat itu akan menguap dan menyatu dengan udara di sekitar tempat itu. Dan jika itu terjadi, orang-orang yang menghirupnya secara langsung, tubuh mereka akan mengeluarkan darah dari hidung, telinga, dan mata. Yang ternyata Kujo adalah orang yang memiliki julukan sang penyebar kutukan iblis atau Devil Curse, dan efek paling mengerikan dari nekrosis adalah 15 menit setelah gejala pertamanya yang mengeluarkan darah dari hidung, lalu dari telinga, dan pada akhirnya dari mata. Ketika detak jantung mencapai maksimal, dalam seketika tubuh mereka akan berubah menjadi mumi. Tepat seperti apa yang dialami oleh 8 bangsawan Queen Watchdog. Tapi ada satu cara untuk tetap hidup, yaitu masing-masing orang itu harus meminum 2 pil penangkal nekrosis sebagai penawar racunnya. Dan tujuan Kujo menciptakan obat mematikan itu karena ingin menguasai dunia lewat teror bersama orang yang berada di sebelahnya itu.
Hingga ketika Kujo menyerahkan formula penangkal nekrosis pada orang di sampingnya, orang misterius itu justru langsung menembak mati Kujo saat itu juga. Yang membuat Shiori yang melihat itu segera berusaha melepas ikatannya menggunakan pisau rahasia di balik sepatunya. Hingga akhirnya mereka pun berhasil kabur dan menyelamatkan diri, tepat sebelum kaca ruangan pecah yang akan menyebabkan udara nekrosis masuk ke ruangan itu, dan bertemu Sebastian yang telah menunggu perintah selanjutnya dari Shiori. Lalu setelahnya Shiori langsung melaporkan hasil investigasinya pada Sato, jika Anthony Campbell dan 7 Queen Watchdog lainnya tewas karena efek nekrosis. Tapi Shiori ragu siapa otak dari semuanya, yang bahkan orang misterius itu telah melenyapkan Kujo, dan menyangka jika itu adalah ulah dari Shinozaki yang merupakan Raja Jalur Kegelapan. Lalu beberapa saat kemudian Rin berkata, jika polisi ingin bertemu dengan Shiori dan Sebastian, hingga Sato pun memperingati Shiori agar jangan sampai kepolisian tahu tentang informasinya, dan memberitahu bahwa Shinozaki pasti sedang keluar kota untuk menghadiri pertemuan para pemimpin kegelapan, hingga Shiori memerintahkan Sebastian yang menemui pihak kepolisian, sementara Shiori akan mencari petunjuk di markas Shinozaki yang pasti sedang kosong. Kemudian ketika Sebastian dibawa oleh polisi ke ruangan interogasi khusus, Sebastian memberikan mereka waktu 30 menit, karena Sebastian harus melayani dan melindungi Shiori setiap waktu, di mana setelah tiba di ruang interogasi, detektif itu mengungkapkan kebenciannya pada orang kerajaan dari barat, dan menyerahkan semua interogasi Sebastian pada polisi yang terbiasa menggunakan cara kasar. Hingga ketika waktu interogasi akan dimulai, waktu mereka pun habis dan saat para polisi mulai menggunakan cara kasar, maka Sebastian balik melawan yang membuat para polisi tidak berdaya menghadapinya. Sementara itu di tempat lain, Shiori yang melanjutkan penyelidikannya dan malah menemukan pembersihan klan Shinozaki. Tapi lagi dan lagi Shiori malah diikuti oleh pelayannya Rin, yang malah membuat mereka tertangkap lagi. Hingga mereka juga dibawa ke tempat pembersihan untuk dilenyapkan juga. Dan di sana Shiori menemukan Shinozaki yang telah tewas, yang membuat Shiori heran karena seharusnya Shinozaki pimpinan mereka. Tapi saat nyawa mereka berdua benar-benar terancam, kacamata yang dikenakan Rin terlepas, dan seketika Rin berubah menjadi sosok yang ganas dan mahir dalam bertarung, dan menyerang semua orang di sana untuk melindungi tuannya yaitu Shiori, yang ternyata sejak kecil Rin sudah dilatih untuk melindungi keluarga Genpo, karena Rin adalah keturunan ke-9 pelayan keluarga Genpo. Sebenarnya Rin tahu identitas Shiori atau Kyoharu, karena sejak kematian kedua orang tua Shiori, Rin merasa bersalah karena tidak bisa melindungi mereka dan juga Shiori. Dan sejak kembalinya Shiori yang menyamar sebagai anak laki-laki, Rin bertekad untuk tidak gagal lagi melindungi tuannya. Karena itulah Rin tidak pandai melakukan pekerjaan rumah tangga, karena Rin hanya ditugaskan untuk melindungi Shiori dari bahaya. Lalu Rin meminta Shiori pergi menyelamatkan diri lebih dulu, sementara Rin akan menahan para semua penjahat di sana. Dan dengan skill bertarung yang sangat terlatih, awalnya Rin mampu melawan mereka sendirian. Tapi jumlah mereka terlalu banyak membuat Rin kewalahan dan terluka, hingga Rin tidak mampu bertarung lagi, dan harus pasrah ketika seseorang menodongkan pistol padanya.
Tapi tiba-tiba penjahat itu tewas, dan yang datang menolongnya adalah Sebastian. Karena Shiori minta dengan sangat pada Sebastian untuk menolong pelayannya yang berharga yaitu Rin. Sementara itu, Shiori dan bibinya akan langsung pergi ke tempat perkumpulan para Queen Watchdog bersama bibinya Hanae. Tapi Sebastian mencium bahwa ada yang tidak beres dengan semua itu, dan seperti telah mengetahui sesuatu. Ternyata benar saja, Shiori merasa aneh karena arah jalan yang mereka lalui sangat berbeda. Dan tiba-tiba saja Hanae menodongkan pistol pada Shiori, menggunakan pistol yang bersimbol sama dengan yang menewaskan kedua orang tua Shiori. Dan Hanae membawa Shiori ke suatu pabrik terbengkalai untuk menjalankan rencananya bersama pengawalnya. Dan ketika koper dibuka, di dalamnya ada bom nekrosis, karena orang misterius sekaligus otak dari kutukan iblis. Dan yang membunuh Kujo adalah Hanae. Dan Hanae akan meledakkan bom nekrosis di udara yang akan menyebar di kota itu, yang ingin mulai memicu teror di dunia. Dan jika sesuai rencana, Shiori akan jadi yang tertuduh dari semuanya. Bahkan Hanae juga mengetahui jika Sebastian adalah seorang iblis, dan Shiori telah melakukan perjanjian dengannya, yang menjual jiwanya pada iblis untuk pembalasan dendamnya, dan mengetahui semua penyamaran Shiori sebagai Kiyoharu, yang malah membuatnya leluasa menjalankan rencananya ini, hingga Hanae pun bersiap mengeksekusi Shiori. Tapi tepat ketika pistol Hanae meledak, Hanae terkejut karena Sebastian sudah ada di belakangnya, dan menangkap peluru itu. Karena walaupun Sebastian tidak menerima perintah untuk datang ke sana, tapi Shiori mengatakan, kata jika dia akan pergi dulu, yang berarti dia bebas melakukan apa saja sebelum majikannya kembali, termasuk untuk mencari majikannya, karena Sebastian curiga pada Hanae sejak di lab Epsilon. Di mana semua penelitiannya tentang kehidupan abadi, dan obat berwarna putih yang diminum Sebastian rasanya sama persis seperti obat yang diminum oleh Hanae saat di meja makan. Karena Sebastian secara diam-diam mengambil sebutir obat itu tepat ketika dia memasukkannya ke dalam botolnya. Walaupun itu bukan obat keabadian, tapi obat itu mampu membuat Hanae tetap muda. Dan bahan untuk membuat nekrosis itu berasal dari enzim dan hormon hidup, dari gadis-gadis yang mereka culik. Dan efek nekrosis yang menjadikan orang menjadi mumi adalah efek negatif dari obat yang mereka ciptakan, yang malah mereka jadikan senjata untuk teror. Bahkan Hanae pun mengaku jika dialah penyebab kedua orang tua Shiori tewas, dan Hanae pun mengungkapkan jika dulunya dia adalah istri dari ayah Shiori, yang seharusnya jadi pewaris keluarga Genpu, tapi karena suatu insiden penyerangan pada keluarga Genpu yang saat itu Hanae sedang hamil, dia harus kehilangan bayi itu dan tidak bisa lagi melahirkan, hingga ayah Shiori pun menyingkirkannya dan memilih adiknya menjadi istrinya. Dan ketika Hanae menjelaskan kronologi saat dia menewaskan kedua orang tua Shiori, Shiori pun marah dan memerintahkan Sebastian melenyapkan bibinya itu. Tapi pengawal Hanae yang bernama Akashi menghentikannya. Yang ternyata Akashi juga bukan pelayan biasa, karena tubuhnya telah ditanami banyak obat, yang membuatnya menjadi sangat kuat, sehingga Akashi mampu menandingi kekuatan iblis Sebastian. Bahkan dari dalam tongkatnya Akashi mengeluarkan pedang tersembunyi yang ternyata dapat melukai wajah Sebastian. Dan ternyata pedang itu terbuat dari perak yang dapat membunuh iblis, yang justru membuat Sebastian merasa tertantang, hingga pertarungan sengit antara kedua pelayan super pun terjadi, di mana Akashi dengan pedangnya, sedangkan Sebastian hanya menggunakan pisau mentega yang tumpul. Hingga ketika Sebastian akan menewaskan Akashi, Hanae mengancam dan menyandra Shiori,
yang membuat Sebastian terpaksa menyerah dan menjatuhkan pisaunya. Tapi Akashi dengan liciknya kembali menyerang Sebastian yang membuatnya terhempas. Tapi Shiori tidak tinggal diam dan berusaha melawan Hanae. Walaupun pukulannya tertangkap, anehnya Shiori tersenyum dan kemudian membuka tangannya. Yang ternyata Shiori telah memecahkan pil nekrosis, yang artinya nyawa mereka semua terancam karena efek obat itu. Saat Hanae akan mengambil penangkalnya, ternyata penangkal itu telah hilang, karena Shiori lebih dulu mengambil penangkal dari pakaian Hanae, dan Shiori memilih menghancurkan penangkal itu. Bahkan penangkal yang disimpan Akashi pun diambil oleh Sebastian, tepat saat Akashi mencabut pedangnya. Dan Sebastian pun meminum semua penangkal yang tersisa yang membuat Hanae histeris. Karena tidak mempunyai penangkal lagi. Dan satu-satunya cara adalah Akashi harus mengalahkan Sebastian. Tapi kali ini tidak sama seperti sebelumnya. Karena Sebastian tidak akan menahan kekuatannya lagi, karena telah menerima perintah langsung dari Shiori. Hingga akhirnya Akashi pun tewas di tangan Sebastian dengan mudah. Karena melihat darah yang keluar dari hidung Shiori, Sebastian pun menawarkannya 2 pil penangkal yang tersisa. Tapi Shiori menolak karena pada akhirnya dia juga akan tewas, karena jiwanya akan diambil Sebastian akibat perjanjian mereka. Hanae pun memohon pada Shiori untuk diberikan penangkalnya, dan memohon maaf karena telah menewaskan kedua orang tuanya Shiori. Dan Hanae pun mengungkapkan, jika bukan dia yang merencanakan semua, melainkan seorang Queen Watchdog lain yang sangat berkuasa, sehingga Shiori yang mendengar itu pun menawarkan 1 pilnya, tapi Hanae malah merampas kedua pil itu dan meminumnya sendiri. Hingga Hanae pun tertawa puas dan mengungkapkan jika yang menewaskan orang tua Shiori adalah seorang Queen Watchdog yang sangat berkuasa dan tak tersentuh. Dan beberapa saat kemudian darah keluar dari telinga dan mata Hanae, hingga sambil menahan tawa, Sebastian berkata kalau dia melakukan eksperimen kecil dengan mencampur nekrosis dengan darah iblisnya, yang membuat efek obat semakin cepat, dan seketika tubuh Hanae pun hancur menjadi debu. Lalu setelahnya Sebastian pun memberikan Shiori 2 pilihan, yaitu kembali ke lab mengambil penangkalnya untuk menyelamatkan diri, atau menghentikan bom yang akan meledakkan nekrosis dan akan menghancurkan kota. Tapi Shiori ingin menolong orang dengan mengorbankan dirinya, karena pada akhirnya dia akan tewas karena jiwanya akan dimakan Sebastian. Yang mana pilihan Shiori membuat Sebastian heran karena pada dasarnya, tujuannya untuk menemukan orang yang menewaskan orang tuanya belum tercapai. Hingga ketika Shiori harus membuka koper yang terkunci menggunakan kode sandi untuk menonaktifkan bomnya, Shiori mencoba memasukkan beberapa kode termasuk hari ulang tahun Hanae dan ayahnya, tapi tetap gagal. Akhirnya Shiori pun memutuskan membawa koper itu ke atap bangunan dan mengingat tanggal kematian orang tuanya, yang ternyata kode sandi itu benar. Dan dengan cepat Shiori pun mengambil bom, lalu melemparkannya sejauh mungkin. Sesaat sebelum waktunya habis hingga bom itu pun akhirnya meledak. Dan Shiori segera melindungi nekrosis dengan tubuhnya. Sebelum jiwanya diambil oleh Sebastian, Shiori berkata, jika ini adalah pilihannya sendiri untuk berkorban untuk orang lain, dan tidak akan menyesalinya, dan Shiori berharap Sebastian bisa merasakan hal yang sama dengannya. Tapi saat Shiori mulai kehilangan kesadarannya, Sebastian pun mencium Shiori untuk memberikan penawar nekrosisnya. Hingga secara perlahan Shiori pun pulih dan sadar kembali. Sebastian berkata tidak menarik jika ia mengambil jiwa Shiori sekarang. Sebastian akan menunggu hingga jiwa Shiori menghitam di kegelapan saat tujuannya tercapai. Dan satu-satunya permintaan Shiori pada Sebastian adalah jangan sampai Sebastian mengkhianatinya. Dan Sebastian pun berjanji akan selalu menemani Shiori untuk selamanya. Dan film Black Butler live action dari anime Kuroshitsuji pun selesai dan tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
dan video